Oke, halo guys. Bacaan ini untuk Sagittarius Desember 2023. Queen of Wands, Knight of Swords, the Hermit. Dwelling in truth. Okay. Mother. Okay. Oke, aku mau lihat coba majornya. Two of Cups. Menarik. Aku melihat ada beberapa skenario di sini. Yang pertama adalah mother ini bisa jadi memang ibumu. Ini skenario yang pertama ya. Mother ini bisa jadi ibumu. Mungkin ibumu tidak menyetujui seseorang, ya mungkin pasangan kamu atau orang yang lagi dekat sama kamu. Ibumu keberatan. Ibumu tidak, ya kita sebut tidak terlalu merestui hubungan kalian. Itu skenario yang pertama. Dan di sini ya kamu mungkin ada rasa bingung harus bagaimana, di satu orang tua, di satu lagi mungkin kamu senang sama orang ini gitu. Di fase ini ada kemungkinan arahnya ke sana. Atau mungkin itu sudah terjadi dan kamu mungkin merasa sama orang ini kayak kamu merasa hidup, kamu merasa nyaman, kamu merasa happy. Bisa jadi orang ini kamu ada perbedaan usia yang lumayan, mungkin kamu lebih muda atau kamu yang lebih tua. Dan kamu lagi coba mikirin jalan keluar kalau aku lihat. Apakah benar-benar kamu mau melepaskan orang ini? Ya agak dilema kalau aku lihat. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, aku ngelihat di sini kamu punya isu sama ibumu, especially ibumu. Kamu punya isu sama ibumu atau hubungan antara orang tuamu itu kurang baik. Ya, mungkin dari dulunya juga hubungan orang tuamu ini kurang baik dan semua itu berpengaruh saat kamu membina hubungan sama orang atau saat kamu dekat sama orang. Itu mempengaruhi psikologis kamu karena isu itu gitu. Jadi kamu ya orang yang orang suka bilang childhood trauma lah, inner child lah. Intinya sesuatu masalah yang terbawa sampai sekarang yang akarnya itu dari masa kecil kamu. Dan itu semua bisa jadi kamu sadari.
Mungkin juga ada yang tidak terlalu menyadari, tapi ada juga sebagian dari kalian yang sudah cukup menyadari sebenarnya kamu punya isu itu. Dan kamu mencoba untuk menyelesaikan, tapi kamu ngerasa kebingungan harus menyelesaikannya itu bagaimana. Dan aku lihat di sini ya, apalagi Sagittarius Sun ya, orang yang aktif, orang yang happy go lucky gitu. Disuruh untuk merenung lumayan berat juga. Dan mungkin pasanganmu yang ngasih tahu kalau kamu tuh punya isu ini gitu loh. Yang tadinya mungkin tidak kamu sadari, mungkin pasangan kamu ngasih tahu bahwa kamu punya isu ini. Atau mungkin kamu dengar-dengar dari orang tentang isu itu dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini isu yang gue juga punya ya gitu. Jadi di momen ini kalau aku lihat tuh di momen yang benar-benar kamu dihadapkan sama suatu truth, suatu kebenaran, tapi kamu belum benar-benar bisa nerima atau kamu bingung kamu harus gimana. Intinya tuh itu. Kalau memang kamu benar-benar bingung, kamu benar-benar nggak tahu harus gimana, atau kamu mau meyakinkan diri benar nggak sih gue punya isu ini, iya memang harus datang ke profesional, entah ke coach, entah ke terapis, ke psikolog. Intinya kamu harus jangan suka mendiagnosa sendiri, jangan suka berasumsi sendiri, walaupun mungkin apa yang kamu pikirkan bisa jadi benar gitu. Dan aku ngelihat di situasi-situasi ini cukup membuat kamu merasa agak sedikit goyang ya, secara psikologis kamu lumayan goyang. Dan mungkin kamu lagi malas bersosialisasi, tapi karena di sini ada kartu Hermit, jadi aku melihatnya memang momen ini momen kamu buat benar-benar apa ya kalau aku bilang, benar-benar menyelami diri kamu gitu. Benar-benar mencari jawaban sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dalam hubungan kamu. Atau mungkin bukan cuma hanya romance, bisa jadi hubungan ini hubungan kamu dengan ibumu yang mungkin belakangan atau bahkan dari dulu itu udah kurang baik misalnya. Dan momen ini ya ibaratnya universe asking you to really see that, untuk benar-benar nuntasin gitu. Dan ini yang disebut inner work sebetulnya. Karena masalah yang tidak tuntas atau isu yang ada di dalam diri kita itu kan sudah tertanam ya, sudah tertanam bahkan dari kita kecil gitu. Nah itu kalau nggak diperbaiki, nggak kita benar-benar serius untuk menanggapinya, itu akan berefek ke dalam kehidupan kamu, ke aspek yang lain. Especially itu akan beraspek saat kamu berhubungan dengan orang lain. Apalagi hubungan itu hubungan yang dekat gitu. Yang kamu juga punya perasaan atau apa ya, hubungan romantik gitu. Itu akan berimbasnya lumayan besar gitu. Mungkin kamu pernah merasa kamu di-abandon sama ibumu, atau mungkin kamu pernah merasa tidak disayang sama ibumu. Itu akan membuat kamu entah jadi pasang tembok, atau membuat kamu insecure, membuat kamu merasa mudah sekali dikecewakan. Akan banyak banget gitu loh hal yang bisa merugikan kamu ke depannya. Mungkin udah bisa kamu rasakan dari sekarang atau dari berapa lama yang lalu udah bisa kamu rasakan itu sebenarnya. Misalnya contohnya kamu selalu menarik orang yang salah. Kamu selalu ada di dalam hubungan yang bermasalah. Itu sebenarnya udah signal bahwa ada sesuatu dari diri kamu, makanya kamu menarik orang yang salah dan sulit untuk kamu membangun sebuah hubungan yang sehat. Gitu. Jadi yang aku lihat di waktu-waktu dekat ini, ya tendensinya adalah yang kemungkinan terjadi adalah kamu disuruh untuk melihat ke dalam diri kamu, menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini mungkin belum kamu sadari atau sudah kamu sadari tapi kamu ignore. Kamu nggak mau peduliin gitu, dan pada akhirnya ya kita tidak akan selalu bisa
apa ya, avoiding, kita tidak selalu bisa menghindari sesuatu hal di dalam diri kita yang memang harus kita pelajari. Jadi ini momennya, sepertinya ini momen untuk kamu lebih mau untuk menyadari, dan bukan sampai nyadarin. Percuma kalau nyadarin doang tapi tidak dirubah. Jadi momen ini adalah momen untuk kamu menyadari dan merubah. Itu yang aku lihat. Oke. Sekarang kita lanjut ke Capricorn. Okay. Lihat Capricorn, Three of Wands, Four of Pentacles, Empress, main energinya, Six of Pentacles. Opening to love. Accepting what ininya enggak, tapi terlanjur kebuka, nggak apa-apa. Oke. Dilettante ini delights in the arts without having to be professional. Alert you to the danger of becoming superficial. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke.
Ini artinya lebih ke oke, oke. Ini lebih kepada menurutku gini. Aku tidak menyinggung siapapun ya. Ini aku benar-benar baca apa yang keluar. Gini. Kita semua pingin jadi orang yang cerdas. Kita pingin jadi orang yang bisa mungkin menguasai banyak hal. Kita pingin jadi orang yang dilihat sama orang itu bagus, ya kan? Gini. Kalau aku sendiri tahu banyak orang yang they want to be seen. Ya, they want to be seen. Tapi yang jadi masalah adalah gini. Banyak orang, apalagi sekarang zaman sosial media. Orang berlomba-lomba pingin dinotis. Ya. Berlomba-lomba pingin dinotis. Dan saat postingan di like itu rasanya tuh senang gitu. Atau postingan kita diikutin banyak orang tuh rasanya tuh senang gitu. Inti dari readingan ini lebih kepada sebenarnya advice kalau aku lihatnya. Yang dimana di sini kamu disuruh untuk lebih banyak improve diri kamu. And sometimes ini Six of Pentacles itu kan juga kartu tentang uang, ya, coins, oke? Ini aku tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Ini aku benar-benar ngelihat dari, makanya tadi aku coba lihat, rasain dulu ini tuh artinya kemana gitu. Dan yang aku dapat di sini, kartu ini juga ngomong pretension, ya, itu mungkin nggak kelihatan. Pretension to much deeper knowledge than you actually possess. Jadi sometimes orang tuh bicara melebihi kapasitasnya. Dalam artian mungkin pengetahuannya nggak banyak, tapi dia pingin terlihat pintar, atau pingin terlihat dia mampu, atau pingin terlihat dia tuh menguasai gitu loh. Nah, advice di sini apa? Kalau memang kamu pengen jadi orang cerdas, ya belajar. Kalau kamu pengen banyak mungkin bantu orang untuk bisa lebih menguasai sesuatu, ya kamu sendiri harus banyak belajar untuk kamu bisa benar-benar memahami apa yang kamu ingin sampaikan ke orang lain. Dan Six of Pentacles ini dibilang gini, kadang kita nggak boleh pelit sama diri kita sendiri. Mungkin kita beli baju, kita beli HP, kita beli apa, kita beli skincare, kita berani keluar uang. Tapi untuk ilmu, itu jarang orang yang berani keluar uang. Padahal justru ilmu itu adalah salah satu investasi yang nggak akan pernah mati. Dan karena keluar kartu ini bukan cuma ngomong uang doang, tapi ada esensi itu di sana. Jadi dibilangnya gini. Ini sebenarnya hal ini sering aku omongin sih sebenarnya ke orang-orang. Jangan pernah takut untuk keluar uang kalau niatmu adalah belajar. Karena itu adalah bentuk investasi. Jangan pernah belajar itu dari sosmed. Tapi belajar, entah kamu beli buku yang proper, entah kamu ikut workshop, entah kamu coaching. Intinya adalah perkaya dirimu dengan cara yang tepat. Jadi bukan hanya cuman browsing-browsing, cari ilmu sana sini. Kamu cuma dapat ibaratnya remehan rengginang. Kasarnya tuh kayak gitu. Dan ilmu yang kamu dapatkan mungkin cuma 0,0000001 dari ilmu aslinya. Gitu loh. Dan di sini juga dibilang makanya ada Four of Pentacles, kamu lihat lagi. Ini kartu juga Pentacles coin. Lihat, orang megangin
apa namanya, purse-nya, dompetnya dipegangin, dikekep ya, karena dia terlalu stingy, terlalu pelit untuk mau membayar, untuk mau ibaratnya buat ilmu itu dia terlalu ya pelit intinya gitu loh. Dan ilmu itu untuk membuat kamu jadi manusia yang lebih baik dan lebih indah. Perempuan, contoh ya, ini kan karena ininya perempuan, bukan berarti ini khusus untuk perempuan, tapi perempuan itu bukan hanya indah karena fisiknya, tapi karena dia berwawasan, karena dia cerdas, bukan hanya cuma cari serpihan rengginang, tapi dia benar-benar menguasai, dia benar-benar berinvestasi untuk dirinya. Makanya dia bisa menjadi orang yang beda ya, orang yang well read sama yang enggak kan juga lain. Terus orang yang memang benar-benar belajar dengan proper itu juga ilmunya beda gitu. Mereka ilmunya lebih berdaging, bukan copy paste gitu loh. Dan sebenarnya gini, aku pernah ngomong juga, uang itu adalah energi. Gak usah takut saat kamu harus keluar uang, saat kamu harus belajar sesuatu. Kamu belanjain uangmu buat mungkin barang-barang mewah, barang-barang yang lebih berkelas. Buat apa? Buat senang sendiri, buat dilihat orang, tapi itu semua bukan investasi. Itu cuma dalam tanda kutip perhiasan. Cuman ya memang gak mudah merubah mindset orang yang pelit sama ilmu, bukan pelit sama ilmu doang, pelit untuk berinvestasi atas ilmu, itu memang tidak mudah, karena itu memang harus keluar dari diri sendiri. Kalau aku pribadi, aku nggak masalah keluar uang kalau memang itu untuk ilmu, karena toh itu buat diriku sendiri. Kalau aku pinter, yang ngerasain enaknya ya aku. Dan saat aku bicara sama orang juga bisa tahu, ini orang tahu apa yang dia omongin. Bukan hanya cuman kopi sana kopi sini. Kan ketahuan orang yang benar-benar paham itu lain loh. Dia ditanya apapun dia bisa jawab karena dia punya ilmunya, bukan ilmu yang kopi sana kopi sini, bukan. Dia memahami apa yang dia omongin, itu beda. Bukan kata si ini atau kata si itu, tapi kata dia. Itu satu yang aku lihat. Ya, ada message itu di sini kalau aku lihat. Dan yang kedua juga aku ngelihat di sini. Ini lebih banyak mungkin untuk yang mendengarkan ini nih mungkin agak sedikit merasa tertampar kalau aku lihat. Tapi ya, well, seperti yang kalian udah tahu style aku tuh kayak gimana kalau reading. Aku baca ya baca kalau memang universe punya. Universe itu kan bukan berarti ngasih kita message selalu bagus. Banyak orang reading itu kayak, oh, pesan universe yang indah-indah. Emang ada hidup orang indah semua? Kalau aku sih mempertanyakan, kok orang bisa baca indah semua? Emang hidup dia sendiri indah semua? Enggak. Kalau kita mau benar-benar dengerin readingan yang the truth ya, pasti akan mix. Pasti akan ada masa di mana kita harus mendengar apa yang tidak kita pingin dengar gitu. Tapi kebanyakan orang ngebaca tuh kayak semua hal yang indah-indah. Aku paham mungkin ada orang yang pingin memotivasi. Tapi buat aku hidup itu gak cuma ngomongin motivasi. Orang kalau cuma dikasih motivasi, egonya doang yang gede. Tapi gak pernah sadar. Yang membuat manusia sadar itu adalah tamparan-tamparan. Tuhan memberikan kita cobaan untuk menampar kita sebetulnya. Itu aja, Tuhan aja mencoba manusia untuk menamparnya, untuk membuat mereka sadar. Masa iya pesan universal yang indah-indah? Aku sih pertanyakan. Oke? Dan ada message lain yaitu aku ngelihat di sini bahwa kamu pingin maju sebenarnya, kamu pingin growing sebenarnya, kelihatan di sini. Tapi sayangnya ada beberapa dari kalian pinginnya jalan instan. Dan gini, ilmu itu tidak akan jadi apa-apa kalau kita nggak bisa mewujudkan ilmu itu menjadi kenyataan. Kenyataan itu apa? Apa yang kita lakukan sehari-hari?
Ilmu itu baru akan bisa menjadi wisdom saat kita memahami dan mengaplikasikan ilmu itu sendiri. Buat apa ilmu tapi nggak diaplikasikan? Cuma jadi ilmu, bukan jadi ilmu, bahkan cuma jadi pengetahuan tapi tidak menjadi ilmu. Karena kalau kita sudah bicaranya ilmu itu sesuatu yang sudah diserap dan dipraktekkan secara konsisten dalam hidup, bukan sesekali. Kalau orang praktekin sesekali, berarti dia belum benar-benar menyelami ilmu itu. Kalau sesuatu ilmu itu baik buat kita juga nggak mau dong kita lepasin ilmu itu. Kita pengennya mempraktekkan ilmu itu. Tapi kebanyakan orang, kenapa orang suka bilang gini, itu orang mau pintar ngomong doang. Iya, dia mungkin baca-baca, dia bisa ngomong, kesannya educated, kesannya gimana, tapi dia nggak mampu mempraktekannya. Akhirnya orang ngomong apa? Itu mah ngomongnya doang dia mah. Nanti cepat atau lambat orang pasti bisa lihat kok. Itu sebenarnya kita tanpa sadar, kita cuma berilmu hanya untuk mengisi ego kita. Buat apa? Ya mungkin buat sebagian orang merasa lebih baik aja sih. Cuman kalau buat aku pribadi, kalau sebuah pengetahuan tidak dipraktekkan, ya sia-sia buat aku. Buat apa kalau nggak dipraktekin? Nah, jadi kalau aku lihat di sini salah satunya adalah terima bahwa ada kalanya kita itu juga punya kapasitas. Dimana mungkin kita juga harus belajar dari pengalaman orang, kita juga harus belajar mungkin melewati orang. Karena semua manusia itu punya kapasitas. Apalagi kalau ilmunya itu ilmu hidup. Kita tuh harus punya pembimbing, harus punya guru, supaya kita nggak salah jalan. Bahkan dari zaman Rasul pun, bahkan dari sebelum nabi-nabi itu lahir ya, kecuali Nabi Adam ya. Sebelum nabi-nabi lahir pun juga, ya turun temurun itu ilmu itu diturunkan. Semua orang dari dulu-dulu tuh pasti punya yang namanya pembimbing, punya yang namanya guru. Orang yang merasa bisa apa-apa sendiri, itu egonya masih terlalu besar untuk tidak mau belajar dari orang lain. Gitu loh. Tidak mau humble, ibaratnya. Oke? Dan sesuatu yang benar-benar bermanfaat atau bisa kita praktekkan dalam hidup, itu membutuhkan waktu untuk bisa kita benar-benar absorbing, kita benar-benar bisa merefleksikan itu dalam diri kita. Itu semua butuh waktu. Jadi opening to love di sini kalau buat aku lebih kepada membuka hati kamu untuk memang karena aku ngeliat di sini Four of Pentacles juga kadang bicara tentang ego juga sebenarnya, gitu loh. So basically jangan dibilangnya gini, jangan belajar itu cuma setengah-setengah. Jangan cuma remahan rengginang terus kamu udah ngerasa kayak you know everything. Karena apa? Pada saat kamu bicara sama orang itu bisa jadi lebih tahu beratus-ratus kali lipat dari kamu. Kadang mungkin kita mempermalukan diri kita sendiri di hadapan orang itu tanpa kita sadari. Mungkin orang itu dalam hatinya cuma senyum aja. Mungkin kita juga belum tentu orang itu ngasih tahu kita bahwa dia lebih mengerti. Tapi orang akan bisa melihat itu. Okay? Accepting what is adalah menerima bahwa tidak semua hal itu bisa kita lakukan sendiri. Jadi sometimes orang tanpa sadar, they become too hard on themselves. Mereka mencoba berkompetisi, mungkin kamu tipe fighter, which is good gitu. Tapi kadang kita juga butuh bantuan orang lain. Kadang ada juga orang-orang yang banyak orang lebih cerdas daripada kita, gitu loh. Yang dimana mungkin kita bisa berguru, kita bisa belajar dari orang itu. Dan mungkin kalau orang itu misalnya seorang guru yang dia punya workshop atau apalah, ya nggak ada salahnya kita ikut proper belajarnya. Oke, dan aku sering bilang kayak coaching itu juga salah satunya membantu kita untuk meningkatkan cara kita berpikir, meningkatkan kualitas cara kita berpikir, gitu loh.
So, aku percaya kamu pingin lebih baik. Tapi lakukan dengan cara yang benar. Intinya tuh poinnya tuh itu dari kartu ini aku ngebacanya ke sana. So di sini juga kamu lihat orang yang mendapatkan bantuan. Jadi kadang kita mumet sendiri, kita mikirin sendiri, yang ada akhirnya yang terlahir itu bukan kebenaran yang keluar, tapi asumsi dari pikiran kita, yang mungkin kita sendiri masih kekurangan informasi, kita kekurangan ilmu, atau bahkan kita kekurangan pengalaman. Gitu loh. Akan lebih baik kalau kita belajar juga dari orang yang sudah banyak pengalaman. Ya kan? Dan salah satunya wisdom itu juga bicara tentang pengalaman. Oke? So ini apa tadi? Capricorn. Oke, Capricorn. Capricorn is orang Capricorn yang aku temuin rata-rata sih orang yang lumayan persisten ya, rata-rata gitu, karena dia juga, dan kalau udah satu lumayan idealis karena dia fixed sign ya. Sorry, dia bukan fixed sign tapi dia earth sign. Dan Capricorn juga salah satunya sign tentang leadership juga soalnya gitu. Cardinal sign soalnya. Okay, so guys, thank you so much for watching my videos, and I'll see you again in the next video. Bye.